Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu an, wa jami'ul anwari minal ghuyubi allati wara al-hujubi wal astari la yadharu 'alaiha illa matlubun. La yadharu 'alaiha illa matlubun. Seluruh cahaya dari kegaiban allati wara al-hujubi, yang ada di belakang penghalang atau hijab, wal astari, dan juga penutup, yang ada di belakang penutup, semua cahaya-cahaya itu la yadharu 'alaiha illa matlubun, tidak akan jelas atas cahaya tersebut illa matlubun, kecuali yang dituntut atau yang dicari. Wal matlubu, adapun yang dicari, itulah yakunu illa mahjuban, tidaklah ada si matlub yang dicari illa mahjuban, kecuali ditutup, dihijab. Wa huwa an nafsihi maslubun, dan dia an nafsihi, dia yang mahjub, yang dihijab itu an nafsihi maslubun, dari dirinya sendiri maslubun, itu sudah dicabut. Famata baqiyat alaihi min nafsihi baqiyatun, maka apabila masih tersisa atas dirinya, atas si hamba atau atas si mahjub, min nafsihi, dari dirinya, baqiyatun, satu sisa yang tertinggal, wa nadhara ila harakatihi, dan dia masih melihat ila harakatihi, kepada gerakannya, wa sukunihi, dan juga diamnya, biainihi, dengan matanya, nadhratan khafiyatan, dengan penglihatan yang samar, fayasturuha alaihi, maka Allah akan menutupkan sinar-sinar itu alaihi, atas si hamba, rahmatan lahu, karena sayangnya Allah pada hamba, liannahu, karena sungguhnya hamba lauku syifa biha, apabila disingkapkan biha cahaya tadi, lahalaka, pasti dia akan hancur, fi hiyaratil hawa, dalam kebingungan hawa nafsu, wa gharaqa fi bihari dunya, dan pasti akan tenggelam, kelelep udah fi bihari dunya, dalam lautan dunia. Wa nafsu hubbihi wa ainu talabihi iyyaha, dan nafsu keinginannya si hamba, nafsu kecintaannya hamba, wa ainu talabihi, dan pokok dari pencariannya hamba, iyyaha, kepada anwar, cahaya itu, huwa hijabuhu, itu adalah hijabnya, hijabuhu adalah hijabnya, anha, dari anwar, pasti taruha, dan juga penutupnya anhu, penutupnya anwar, anhu, dari si hamba, hatta yakuna karihan, sehingga ada hamba tersebut karihan, tidak suka, liduhuriha, kepada munculnya anwar, munculnya cahaya-cahaya, karahiyatahu, seperti ketidaksukannya si hamba, zuhurul khalqi, munculnya makhluk, ala maksiatihi, atas maksiatnya hamba, wa khaifan, dan juga takut, minha, darinya, dari al-anwar, dari cahaya, ka khaufihi, sebagaimana takutnya hamba, ala nafsihi, dari dirinya sendiri, fi tadahuriha alaiha, dalam munculnya cahaya alaihi, atas si hamba, bihalakatihi, dengan kerusakannya. Fahunaka, maka pada saat itu, hina yubtala biha, ketika seorang hamba diuji biha, dengannya, dengan anwar atau dengan karomah, wa yukhtabaru, dan juga dicoba, liyadhara kaifa ya'mal, maka liyadhara, supaya liyadhara, hendaklah dia melihat, atau hendaklah dia menampakkan, liyudhir, hendaklah dia menampakkan, kaifa ya'malu, bagaimana dia beramal. Ini sebuah pesan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki itu ulama yang kitabnya sangat terkenal, namanya Qutul Qulub. Qutul Qulub ini kitab yang sering dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang terkenal dengan kitab masterpiece-nya Imam Ghazali, itu kitab
Hujjatul Islam, semua argumentasi Islam itu ada dalam Ihya Ulumuddin, mulai dari bab awal ibadah, kemudian bab adat, kemudian bab apa saja yang menyelamatkan kita, yaitu akhlak-akhlak hati, dan apa saja yang bisa mencelakai kita, yang bisa membinasakan kita, yaitu akhlak-akhlak buruk hati. Itu semuanya dibahas. Jadi syariatnya ada, kemudian akidahnya juga ada di situ, hakikatnya juga ada di kitab Ihya. Nah, beliau Imam Ghazali ini banyak mengutip Qutul Qulubnya Syekh Abu Thalib Al-Makki. Bisa dikatakan di sini Syekh Abu Thalib Al-Makki ini lebih dulu dibanding Imam Ghazali, di mana pendapat-pendapatnya ini sering dikutip oleh Imam Ghazali. Namanya Syekh Abu Thalib Al-Makki. Pembahasan ini atau pesan dari Syekh Abu Thalib Al-Makki ini untuk melengkapi pembahasan yang kemarin, pembahasan pada makalah yang ke-124 kemarin. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menundukkan adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi luar biasa, sedangkan kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita mau kejadian luar biasa, kita mau kejadian yang memang menakjubkan atau luar biasa, maka kita harus memberlakukan diri kita, memutuskan kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan hawa nafsu. Jadi kita juga harus keluar dari kebiasaan kita, kebiasaan buruk maksudnya, kebiasaan buruk tidur sampai nggak bangun subuh, kebiasaan buruk makan kebanyakan, karena kebiasaan buruk tuh hawa nafsu semuanya, kebiasaan buruk ngeluh, gundel, dumel, kebiasaan buruk marah, itu kan kebiasaan buruk semua. Kita harus keluar dari kebiasaan buruk itu supaya kita bisa mendapatkan keluar biasaan. Maksudnya karomah. Bagaimana mungkin kita bisa menundukkan alam atau mendapatkan karomah dari Allah, sedangkan kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Harus menundukkan hawa nafsu kita sendiri, baru nanti Allah yang akan memberikan karomah. Nah, melengkapi makalah ini maka dijelaskan oleh Syekh Abu Thalib Al-Makki. Cahaya rahasia-rahasia Allah yang berupa karomah itu adanya di belakang hijab atau di belakang penghalang. Nah, itu tidak akan muncul, itu tidak akan Allah tampakkan kecuali untuk orang yang Allah pilih. Ada orang-orang yang memang Allah cari, kemana-mana aja itu Allah cari dia. Karena Allah carinya karena dalam rangka cintanya Allah, dalam rangka sayangnya Allah, pilihannya Allah untuk dia. Di mana-mana dia Allah cari. Matlub namanya istilahnya. Memang dia yang Allah cari dan dialah yang Allah kehendaki, dialah yang Allah undang. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang memang Allah cari dan Allah undang dengan kehormatannya, ini adalah orang-orang yang sudah bisa menghilangkan hawa nafsunya, tidak tersisa sedikit pun dari dirinya keinginan, tidak tersisa sedikit pun dari dirinya ambisi atau obsesi selain Allah. Nggak ada sisa. Yang dia pengen cuma Allah. Dia kerja bareng-bareng sama teman-temannya, kumpul-kumpulnya ya sama orang biasa, ngopenin orang, ngelayanin di kelurahan gitu. Kelurahan kadang ada yang ngurusin KTP, mana sekarang seumur hidup, nah, pokoknya kering dan masih sekarang kering. Kalau dulu kan bisa perpanjangan ya. Tapi dia melayani dengan sesungguhnya, melayani manusia dengan kesungguhan, dan dia melayani orang bukan karena pengen timbal balik supaya orang itu hormatin dia, enggak, tapi cuma karena Allah. Dia melayani orang karena Allah. Dagang juga misalnya, dagang dia melayani juga karena Allah. Nggak ada sedikit pun hawa nafsu atau nggak ada sedikit pun ambisi dan obsesi untuk dihormati selain untuk dihormati oleh manusia, enggak. Pokoknya dia cuma pengen Allah dan ngalir begitu aja, dia tekan hawa nafsunya, kemudian hanya Allah saja. Jadi geraknya, diamnya itu hanya buat Allah. Dia gerak kerja ya buat Allah, dia diam juga buat Allah, bukan buat makhluk. Nah, orang-orang seperti inilah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ini orang-orang seperti inilah yang nanti akan Allah berikan cahaya berupa karomah. Kalau tidak seperti itu, kalau masih ada hawa nafsu,
Geraknya aja masih bukan karena Allah, geraknya masih karena manusia, pengen dilihat orang atau pengen di pokoknya selain Allah. Tujuannya pengen supaya orang-orang itu hormat sama dia, pengen supaya orang-orang segan. Gerakannya masih karena itu. Diamnya juga, kadang-kadang diamnya juga masih ada keinginan selain Allah. Kalau masih seperti itu, bukannya Allah nggak mau ngasih karomah. Karomahnya pasti Allah tunda. Itu bukan karena Allah enggan atau marah, tapi justru karena Allah sayang pada dia. Sebab orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan hawa nafsunya, dia kerjanya masih pengen selain Allah, masih pengen duit, masih pengen yang lain-lain. Kemudian dia diam juga masih pengen selain Allah, masih ada keinginan selain Allah, itu namanya hawa nafsu. Ini saat diberikan karomah, dikasih kaya, dikasih sehat terus, dikasih pengikutnya banyak, yang datang kepada dia itu bejubel, ini justru akan membuat dia bingung. Artinya bingung di sini terpesona dengan kedatangan orang-orang itu, terpesona dengan kekayaan-kekayaan itu. Dia masih setengah-setengah, sholatnya masih karena dunia, semuanya masih karena dunia. Walaupun kita nggak boleh berhenti sholat ya, walaupun seperti itu kita nggak boleh berhenti sholat. Aku dunia nggak usah sholat sekalian, nah nggak boleh juga. Malayutroku kullu layutroku kullu. Kalau kita belum bisa full dapat manfaat sholat, itu bukan berarti kita harus tinggalin semua, nggak boleh. Tetap sholat tetap. Jadi nggak ada kewajiban yang gugur, tuh tetap nggak ada, harus tetap. Nanti pelan-pelan pasti bisa. Masih semuanya karena dunia, belum full. Nah tiba-tiba itu Allah kasih karomah. Allah kasih karomah, kaya, banyak pengikutnya, orang-orang pada hormat sama dia. Ini justru makin membuat dia terpesona dan bingung. Nah, begini ya, sholatnya biasa-biasa aja tapi kok bisa dapat gini. Wah, makin banyak. Nah, ini alhamdulillah. Sepertinya sih alhamdulillah memang. Tapi sebenarnya itu dia terpesona dengan dunia. Itu lambat laun dia bisa hancur dengan dunia itu. Karena makin lama makin jauh dan gak ketemu Allah. Yang dia temuin ya dunia lagi, manusia lagi, bolak-balik gitu aja. Dunia, manusia, begitu aja. Karena memang belum kuat Allah berikan karomah. Kita yang biasa-biasa aja begini misalnya, tidak pernah muncul karomah, tidak pernah muncul kejadian-kejadian luar biasa. Ini karena sayangnya Allah kepada kita. Sebab kalau Allah kasih, Allah bukakan cahaya itu, justru kita silau dan kita terpesona dengan karomah itu, akhirnya nggak sampai kepada Allah. Sengaja nggak Allah munculkan cahaya-cahaya karomah itu karena memang Allah sayang kepada kita. Kalau Allah munculkan terus kita jauh, makin jauh kepada Allah, naudzubillah, itu yang namanya istidraj. Dikasih banyak sama Allah tapi makin lupa sama Allah, itu namanya istidraj, bahaya malah. Wastitaruhana hatta yakuna karyan. Jadi bagaimana Allah membuka cahaya-cahaya yang kemudian munculnya berupa karomah, Allah akan membuka sampai kita ini benar-benar hilang keinginan kita kepada selain Allah. Udah nggak pengen apa-apa benar-benar. Kita tidak suka kepada selain Allah, kepada manusia kita nggak suka, kepada dunia kita nggak suka, benar-benar. Bahkan kepada karomah kita nggak suka. Sampai benar-benar kita nggak suka sama karomah, barulah di situ Allah akan bukakan kepada kita dan Allah berikan kepada kita. Karena kalau sudah sampai tahap ini, maka saat Allah berikan karomah nggak bakal bingung. Orang saya nggak minta, sehingga bukan ini Allah. Sebagian wali itu kalau dikasih karomah malah nangis. Ya Allah, bukan ini yang saya pengen. Saya takut. Sebagian wali ketika dalam perjalanannya orang-orang banyak yang datang kepada dia, hartanya juga dijamin Allah, nggak pernah habis. Ini nangis malah. Ya Allah, bukan ini yang saya pengen, bukan ini ya Allah. Saya khawatir ini justru bisa menjadi penghalang antara aku dengan Engkau ya Allah. Bukan yang ini.
Tapi biasanya kalau Allah Maha tahu, Allah tahu kalau wali ini kuat. Kalau memang Allah tahu, Allah biarin, gak bakal Allah ubah. Karena memang makomnya makom itu, dia udah kuat, dia sudah kuat di situ, sudah kuat pada makom itu, maka tidak Allah ubah. Tapi kalau sudah kalau Allah tahu bahwa ini nggak kuat dan wali ini sudah minta, bukan ini Allah yang saya pengen, balik miskin lagi. Dan buat wali sama aja, buat miskin atau kaya itu sama aja. Karena yang dia pengen itu bukan harta. Dan dia juga nggak pernah pengen karomah. Ada karomah maupun nggak ada karomah, sama aja buat wali. Karena memang dia juga nggak suka sama karomah. Yang dia suka hanya Allah, yang dia ingin hanya Allah. Allah hanya akan membukakan cahaya-cahaya kegaiban, akan memberikan karomah ketika seseorang itu sudah benar-benar kuat. Bagaimana orang itu kuat? Tadi yang sudah kita bahas, orang itu kuat kalau dia dalam geraknya itu hanya Allah yang dia inginkan, diamnya itu hanya Allah yang dia inginkan, bukan selain Allah. Kalau sudah seperti itu, siap. Maka saat Allah berikan karomah, dia nggak akan kebingungan dengan dunia, nggak akan terpesona. Dan banyak orang yang terpesona dengan pemberian-pemberian. Ya, orang dikasih surat sama camat, dikasih surat supaya ngerapihin kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan itu. Coba itu dirapihin, pengen ada penilaian lingkungan, bilangin lurah-lurah itu supaya dirapihin, nanti akan ada penilaian dan akan datang wali kota ke kecamatan kita. Sebelumnya memang dia belum pernah menerima surat dari camat. Ini surat, wah dijaga sama dia, dilipatnya pelan-pelan banget, pokoknya jangan sampai lecek. Kemudian kadang-kadang dikasih minyak wangi sama dia, kadang-kadang dibaca, habis baca dilipat lagi, dia cium, taruh lagi. Tiap hari begitu. Tiap hari dia lakukan seperti itu. Terus yang dia lakukan apa? Ya udah itu, baca, nyiumin, hatinya berbunga-bunga dengan surat itu. Dia nggak pernah turun ke kelurahan, nggak pernah turun ke lurah-lurah untuk menyampaikan pesan ini. Ini namanya terpesona dengan pemberian Allah, terpesona dengan apa yang Allah limpahkan kepada dia, tapi dia lupa dengan perintah Allah. Akhirnya yaitu tadi, terpesona jadi silau, jadinya bingung. Ini kadang-kadang merupakan ujian, kadang-kadang ini merupakan ujian untuk seorang hamba. Apakah dia akan terus menujuku atau dia terpesona dengan pemberianku? Apakah dia akan terus melanjutkan perjalanan ini ataukah dia stuck di sini? Orang-orang yang berjalan menuju Allah sebutannya salik. Salik ini berjalan menuju Allah. Kadang-kala memang muncul itu karomah-karomah, kadang-kala itu muncul keajaiban-keajaiban. Sebenarnya karomah-karomah itu ngomong, bukan saya, tujuan kamu masih ada di depan, terus jalan. Orang pada datang minta air, sebenarnya karomah itu ngomong, bukan saya tujuan kamu masih ada di depan, jangan terpesona dengan saya, tujuan kamu masih terus di depan, maksudnya Allah. Karomah itu bilang, ngomong. Nah, orang-orang yang tidak bisa membaca ini, tidak bisa mendengar nasihat-nasihat ini dia terpesona dengan pemberian-pemberian Allah yang berupa karomah, akhirnya stuck di situ, berhenti di situ. Sama kayak Farhan kalau jalan-jalan paling jauh Jakarta kemana? Blok M pernah ya? Pernah ke Blok M. Di Blok M itu ada Blok M Square. Ya, ada juga Blok M Plaza. Udah mulai sepi sih sekarang. Kalah mau online. Pengen ke sono sebenarnya tujuannya. Tapi baru sampai Pondok Betung, ada pasar malam sebelah kanan. Di pasar malam ketemu segala sesuatu yang menarik hati Farhan. Di Blok M Square lebih lengkap lagi sebenarnya. Mulai dari toko pakaian sampai kuliner ada semua di situ. Mau cari yang bening-bening juga ada di situ. Kecantol di Pondok Betung. Dia ngeliat ada yang bening-bening, dia ngeliat ada kuliner juga di situ, dan berhenti di situ. Kalau terpesona di situ, akhirnya tidak akan sampai ke Blok M.
nggak bakal sampai ke Blok M. Tujuan awalnya akan gagal. Demikian juga salik orang yang berjalan menuju Allah saat diberikan pemberian-pemberian Allah, ada kejadian-kejadian luar biasa, kemudian dia silau dan terpesona, maka tidak akan sampai kepada tujuan awal, yaitu Allah. Ini harus hati-hati. Jadi jangan kita mengharap-harapkan begitu. Sebenarnya kejadian luar biasa itu nggak perlu yang berupa sihir atau sulapan-sulapan gitu, saudara. Nggak perlu yang berupa seperti itu udah banyak yang luar biasa. Kita lihat aja yang ada dalam diri kita. Badan kita ini kan luar biasa semua. Makan combro itu kan kerja kita cuma sampai mulut doang. Kita ambil tangan kita, emang ini kita upaya kita, usaha kita ambil, masukin ke mulut. Ngunyah masih kita tuh ngunyah. Kita punya masih kita, usaha kita. Punya mulai berasa ada yang asin, ada pedas sedikit. Begitu udah lewat tenggorokan, itu bukan kita yang gerakin. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh dari combro itu, mana yang protein, mana yang air, mana yang di situ ada kandungan lemak yang dibutuhkannya, dipisah-pisahin tuh. Dipisah-pisahin. Nah, kita ngapa-ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain, tidur aja kita udah dikerjain semua. Itu kan luar biasa. Banyak hal luar biasa yang ada dalam diri kita. Nggak usah cari-cari yang model sulapan atau sihir gitu. Itu semuanya udah luar biasa. Banyak sekali kejadian luar biasa. Pohon durian ini bawahnya apaan? Nggak pernah tahu, tapi hidup. Padahal nggak pernah disiramin, nggak pernah apa. Tapi akarnya jalan terus itu. Kemana aja dia nyari. Dan nggak pernah diurusin. Dan dia bisa berjalan dengan sendiri. Siapa yang gerakin itu semua? Allah. Dan kalau kita pikir-pikir, itu semua hal-hal yang luar biasa. Cuma kita kadang-kadang kebangetan sibuk, nggak sempat mikir, dan kebangetan sering ketemu, jadi anggap itu biasa. Makan combro begitu ya, biasa aja. Pohon emang begitu. Dari dulu emang pohon mah tumbuhin tanah gitu. Ya akar yang nyari, nggak pernah mikir kita. Biasa. Padahal itu semuanya luar biasa semuanya. Kejadian yang luar biasa. Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan semua ini dengan sia-sia. Ini semuanya ada manfaatnya. Dan semuanya sangat menakjubkan. Cukuplah kita takjub dengan kejadian-kejadian ini melalui perenungan kita. Gak usah kita takjub dengan hal-hal yang khariqil ada, akhirnya berburu keramat, karomah, berburu kejadian-kejadian yang luar biasa, dan kita lupa dengan tujuan asli kita. Ini dasar dari la ilaha illallah. Tidak ada tujuan selain Allah. Harus ke tujuan itu. Jangan berhenti dan jangan terpesona dengan pemberian-pemberian Allah. Kalau kita terpesona, nggak bakal sampai. Anak dibeliin HP, tujuannya sebenarnya buat belajar. Nggak ada yang belajar. Terpesona dengan HP. Dibacanya, bukan baca, lihatnya TikTok, lihatnya yang lain. Belajar mah, belajar mah. Namanya terpesona dengan pemberian orang tua, nggak sampai kepada tujuan aslinya, yaitu buat belajar. Wa kata Syekh Abu Abdullah Al-Qurashi, wallahu a'lam bishawab.